Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1609. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Raja Bismollah tertawa dan langsung mengirim para bandit itu terbang jauh ke belakang dengan hanya lambaian tangannya. "Tuan Mudakin, ayo pergi," kata Raja Bismollah. Dia berkata sambil tersenyum. Rumah Anyao itu bertanggung jawab atas banyak wilayah di 13 wilayah selatan, jadi mereka tidak akan membunuh tanpa pandang bulu. Pada saat ini mata Qin berbinar. Sekarang dirinya dan senior Xiao Yao Supreme telah tersesat dan terpisah. Akan sangat sulit untuknya menemukan senior Xiao Supreme sendirian di lautan kosmik yang luas ini. Tetapi jika rumah Anyao ini membantu Qin, maka itu akan jauh lebih mudah untuk menemukan senior Xiao Supreme. "Aku sangat membutuhkan bantuan dari Anyao Mansion untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu, ayo kita pergi," kata Qin sambil tersenyum. Segera sekelompok orang menaiki pesawat luar angkasa. Dan pesawat luar angkasa itu bersinar dengan kekuatan luar angkasa sebelum kemudian menghilang seketika di lautan 10.000 yin. Dan ketika Qin dan yang lainnya pergi ke inti rumah Anyao Mansion, seperti yang diharapkan oleh Raja Bismollah, ketika orang-orang kuat lainnya di alam rahasia Guixu kembali ke lautan kosmik dalam keadaan hidup dan sehat, berita tentang alam rahasia Guixu pun telah meledak di seluruh 13 wilayah selatan. Khususnya berita tentang kehancuran alam rahasia Guixu yang tidak dapat dijelaskan, dan aliansi transenden dari praktisi klan kegelapan dan juga Tuan Yuan Dao menghadapi Raja Bismollah dan juga Pang Muling, juga putri penguasa istana kegelapan. Segera semua berita-berita itu menyebar dan lalu menyebabkan kehebohan. Sensasi pun terjadi di 13 wilayah selatan. Boom, satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Setelah berita kehancuran alam rahasia Guixu menyebar, seluruh 13 wilayah selatan terguncang. Kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan, dan berita itu menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Berita kehancuran alam rahasia Guixu sungguhlah mengejutkan. Perlu dicatat bahwa alam rahasia Guixu terkenal di seluruh lautan kosmik. Dikabarkan bahwa alam itu ditinggalkan oleh seseorang ahli besar di zaman kuno, dan sebagian besar dari kekuatan asli dari guru besar itu masih ada di dalamnya. Jejak kekuatan asli itu mengandung pencapaian spasial tingkat atas. Selama Anda mendapatkan jejaknya, maka Anda dapat berharap menjadi ahli teratas transenden. Di lautan kosmik sangat sulit untuk menjadi ahli kuat yang tidak terikat, terutama bagi beberapa orang yang berkultivasi tanpa peluang dan sumber daya yang memadai. Hampir tidak mungkin untuk menjadi praktisi transenden. Beberapa jenius dari kekuatan teratas masih memiliki beberapa harta di mana mereka dapat berlatih. Tetapi bagi para kultivator biasa, jika mereka secara tidak sengaja memasuki dunia rahasia Guixu, maka itu adalah peluang terbesar untuk menjadi ahli kuat di ranah transenden. Tentu saja tidak mudah untuk memasuki alam rahasia Guixu. Tidak ada yang tahu kapan alam rahasia Guixu akan dibuka. Namun selama ratusan juta tahun terakhir, beberapa orang kuat telah menggunakannya untuk menerobos ranah transendensi. Akan tetapi sekarang, alam rahasia seperti itu telah dihancurkan. Ketika berita seperti itu keluar, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Berita ini tidak hanya tersebar di kalangan kultivator biasa, tetapi juga menimbulkan sensasi yang mencengangkan di antara beberapa kekuatan besar. Karena kekuatan-kekuatan besar ini tahu lebih banyak daripada para kultivator biasa lainnya. Mereka tahu bahwa alam rahasia Guixu kemungkinan besar terbentuk setelah kematian seorang pria kuat yang mengendalikan asal-usul ruang angkasa. Kekuatan besar ini pernah mendominasi lautan kosmik
dan juga terkenal di seluruh lautan kosmik, apalagi di 13 wilayah selatan. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat dari banyak kekuatan ingin memasuki alam rahasia Guiksu dan mendapatkan warisan dari praktisi kuat itu. Mungkinkah dikatakan seseorang telah menerima warisan dari orang berkuasa itu sehingga alam rahasia Guiksu hancur? Periksa dengan jelas, masalah ini harus saya selidiki dengan jelas. Perintah keluar satu demi satu dari kekuatan-kekuatan besar, dan para kekuatan-kekuatan besar pun mulai bergerak. Jika alam rahasia Guiksu hancur dengan sendirinya hanya karena batas waktunya telah habis atau energinya yang habis, maka itu saja. Akan tetapi jika sampai seseorang telah memperoleh warisan dari orang berkuasa itu, maka secara alami harta karun tersebut tidak dapat ditinggalkan di luar. Hasilnya, semua yang terjadi di dunia rahasia Guiksu dikumpulkan dari berbagai saluran, dan tidak ada satupun informasi yang tertinggal. Berita tentang Tuan Yuandao, praktisi transenden dari klan kegelapan, Raja Iblis Moklau, Qin Chen, dan yang lainnya pun tentu saja adalah berita yang paling menarik. Apa alam rahasia Guiksu dihancurkan? Tuan Yuandao dari keluarga Tuo Baku ada di dalamnya saat itu, akan tetapi dia tidak keluar hidup-hidup. Pada saat ini, di depan langit berbintang kuno, seorang pria parubaya yang memancarkan aura transenden memberi hormat dengan hormat kepada kehampaan di kejauhan. Di kehampaan di depan, ada sepasang pupil mata yang luar biasa. Pupil ini tergantung di langit berbintang yang tak berujung, seperti dua nebula besar berisi pergerakan segala sesuatu di langit dan bumi, dan dapat melihat segala sesuatu di dunia. Ini adalah orang kuat terkemuka yang telah mewujudkan tubuh dharmanya sendiri. Dia adalah nenek moyang dari keluarga Tuoba. Leluhur, penguasa Tuan Yuandao secara tidak sengaja memasuki alam rahasia Guiksu sebelumnya. Pada saat itu, putri penguasa istana rumah Anyao dan Raja Iblis Moklau juga ada di sana. Penguasa Tuan Yuandao berencana untuk menangkap putri penguasa istana Anyao Pangmuling dan lalu membawanya kembali ke keluarga Tuoba kita. Pada saat itu dia bergabung dengan praktisi transenden dari klan kegelapan dan mereka jelas-jelas berada di atas angin. Tetapi pada akhirnya dia tidak tahu apa yang terjadi dan tidak diketahui Tuan Yuandao itu masih hidup atau sudah mati. Sebaliknya, dia malah membiarkan Raja Iblis Moklau dan yang lainnya keluar hidup-hidup di alam rahasia Guiksu. Sebaliknya Tuan Yuandao dihancurkan dan alam rahasia Guiksu juga musnah. Kami meragukan bahwa alam Guiksu kehancurannya itu bukanlah suatu kebetulan. Kemungkinan besar seseorang telah menyelesaikan persyaratan tertentu dari alam rahasia Guiksu. Kata pria parubaya itu, dia memberi hormat dan memberi kabar kepada pupil mata itu. Oh, apakah kamu curiga orang-orang dari rumah Anyao Mansion telah memperoleh warisan alam rahasia Guiksu? Kata suara dari pupil mata itu, ada cahaya sedingin es yang berkedip-kedip di matanya yang besar itu. Bawahan saya hanya curiga, tetapi tidak berani mengambil kesimpulan apapun, kata pria parubaya. Pergi dan selidiki segera mungkin. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas untukku, kata leluhur Tuoba itu. Dia, pemilik mata itu, dia nampak berkata dengan suara yang dingin. Yah, baik leluhur, kata pria parubaya itu. Dia berbalik dan langsung pergi dari sana. Mata besar yang merupakan mata dari leluhur keluarga Tuoba itu dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, sebelum kemudian tiba-tiba menghilang. Scene kemudian berpindah di benua kegelapan. Saat ini di benua tak berujung kegelapan, nampak kekuatan kegelapan melonjak di sana. Pada saat ini di jurang benua gelap, boom! Gelombang kekuatan kegelapan yang menakjubkan membumbung ke langit dan sosok menakutkan perlahan muncul dari jurang gelap. Nampak itu adalah nenek moyang dari klan kegelapan. Di depan jurang, seorang master yang juga memancarkan aura gelap dan transenden gemetar dan memberi hormat dengan sangat hormat. Leluhur, kamu akhirnya keluar dari pengasingan, kata pria itu. Melihat leluhur kegelapan muncul, pria itu berkata dengan terkejut tapi ekspresinya juga gelisah. Bisakah aku tidak keluar? Leluhur kegelapan itu mendengus dingin. Jika aku tidak keluar, semua penguasa transenden klan kegelapanku akan mati.
Apa yang kamu, pemimpin Patria klan kegelapan, lakukan? Apakah kamu hanya berdiam diri? Ini, pria itu berlutut yang merupakan Patria klan kegelapan. Dia berlutut dengan keras. Dia tampak ngeri. Leluhur, bawahan ini pantas mati. Saya gagal membuat leluhur mencapai tujuan dari leluhur. Tolong hukum saya, leluhur, kata pria itu. Berhenti bicara omong kosong. Aku sudah tahu masalahnya, kata leluhur kegelapan itu. Matanya terasa dingin. Anak laki-laki Heiyu itu benar-benar mati dan dia meninggal di alam rahasia Guiksu. Aneh sekali. Ada aura pembunuh yang menakutkan melonjak di pupilnya ketika mengatakan ini. Bukan aku yang pada awalnya. Biarkan orang itu Heiyu menjaga di luar alam semesta awal untuk mencegah siapapun melarikan diri. Mengapa dia mati di alam rahasia Guiksu? Mengatakan ini, leluhur kegelapan itu mengerutkan kening dan bergumam. Masalah ini harus diselidiki dengan sejelas-jelasnya. Alam semesta asli adalah milik klan kegelapanku dan tidak boleh diberikan kepada orang lain, kata leluhur klan kegelapan itu. Leluhur, saya akan mengirim seseorang untuk segera mengurusnya, kata pria Patria klan kegelapan itu. Dia segera melanjutkan. Tidak perlu, saya secara pribadi harus mengambil tindakan dalam masalah ini dan tidak boleh ada kesalahan lagi, kata leluhur klan kegelapan. Begitu dirinya selesai berbicara, leluhur kegelapan mengambil langkah maju dan lalu dengan keras seluruh sosoknya tiba-tiba menghilang ke langit. Scene berpindah pada saat ini. Tentu saja Qingchen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mereka mengambil pesawat luar angkasa dan dengan cepat menuju ke pusat markas Anyou Mansion. Pesawat luar angkasa itu sangat cepat dan mengeluarkan tanda unik dari Darknetter Mansion. Tidak ada yang berani menghentikannya di Laut Wanyin, di mana bandit ada di mana-mana di sepanjang jalan. 1 hari kemudian, Qingchen dan yang lainnya telah meninggalkan Laut Wanyin dan sepenuhnya memasuki wilayah Anyou Mansion. Pesawat luar angkasa itu terbang jauh-jauh. Dan sekitar 3 hari kemudian, tiba-tiba, duar, ada ledakan. Langit tempat pesawat luar angkasa berada tiba-tiba menjadi suram, dan aura menakutkan menyelimuti pesawat luar angkasa tempat Qingchen dan yang lainnya berada. Boom! Aura transenden yang menakutkan segera mengalir seperti lautan luas langsung menutupi pesawat luar angkasa tersebut. Suara mendesing dari dalam pesawat luar angkasa. Qingchen dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka naik ke langit satu persatu dan berada di luar pesawat luar angkasa dalam sekejap. Mereka menatap ke langit dengan ekspresi serius. Saya melihat sebuah sungai besar yang panjang mengalir di atas langit yang tak berujung. Sungai yang panjang ini sangat lebar dan menutupi seluruh langit. Begitu luasnya sehingga kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi tiba-tiba menjadi redup. Seolah-olah dari langit tibalah malam yang gelap. Cahaya terik matahari tertutupi oleh sungai yang panjang seolah-olah kehilangan warnanya. Pada saat ini, di sungai yang panjang tersebut, sesosok tubuh agung terus mengambang dan tenggelam, dan sulit untuk membedakan penampakannya. Sepertinya dia berada di kehampaan lain, jauh di atas seperti dewa yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan beberapa jentikan jarinya. Orang kuat transenden, kata Qingchen. Matanya menyipit. Orang ini jelas merupakan ahli transendensi, dan dia juga merupakan yang terbaik di dalam transendensi. Setidaknya aura yang dirasakan Qingchen dari lawan lebih menakutkan daripada Raja Iblis Molau dan Tuan Yuandao. Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Raja Iblis Molau. Bukankah dikatakan bahwa mereka telah sampai di rumah Anyou Mansion? Bagaimana mereka masih bisa dihalangi oleh praktisi kuat transenden? Mungkinkah? Benar saja, saya melihat wajah Raja Iblis Molau sangat tenang dan dia tidak terlihat marah ataupun berubah warna karena dihalangi oleh praktisi transenden ini. Saat ini Pang Muling berkata dengan heran, Paman Jongkong, mengapa kamu ada di sini? Apakah ayah memintamu untuk datang? Kata Pang Muling. Hahaha. Di sungai yang panjang, suara tawa yang nyaring tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh yang agung terbang keluar. Ini nampak adalah orang tua yang tidak terlihat terlalu tua. Ada aura menakutkan yang melonjak di sekujur tubuhnya. Kemanapun dia lewat, kekosongan di sekitarnya terus berlipat, membentuk lubang hitam yang tidak bisa ditembus oleh sebuah cahaya.
Mukling, apakah kamu masih tahu bahwa ayahmu peduli padamu? Tahukah kamu bahwa setelah ayahmu mengetahui berita tentangmu, dia sangat marah sehingga hampir menjungkir balikan Anyou Mansion? Kata orang tua itu. Dia berkata sambil tersenyum, tetapi matanya yang menatap Pang Muling penuh dengan rasa kasih sayang. Mukling tidak akan berani melakukannya lain kali. Paman Lukong, kamu harus mengucapkan kata-kata yang baik untukku di depan ayahku, kata Pang Muling. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Lagi pula, perjalanan Mukling kali ini bukannya tanpa hasil. Dia akan segera melintasi perbatasan, dan aku akan menerobos ranah transendensi. Itu bukan masalah, kata Pang Muling. Oh, benarkah? Kata mata lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berbinar. Hahaha. Tapi untuk mengatakan hal-hal baik kepadamu, pamanmu Jongkong tidak bisa memberimu jaminan. Kamu juga tahu sifat tuanku, jadi kamu harus kembali dan berbicara dengan ayahmu sendiri, kata orang tua Jongkong itu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu menoleh ke arah Raja Bis Moklao. Moklao, kamu gagal melindungi wanita muda kali ini. Apakah kamu pikir kamu tidak bersalah? Boom! Aura transenden yang menakutkan menyapu dalam sekejap dan jatuh ke arah Raja Bis Moklao. Di sampingnya, Qin Chen dan Dewi Linglong secara alami terpengaruh oleh aura ini. Dewi Linglong mendengus dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Mata Qin Chen berkedip dan napas di tubuhnya bergetar, dan kekuatan ruang yang tak terlihat memenuhi udara, menghalangi tekanan dari tubuhnya dalam sekejap, dan lalu mendapatkan kembali ketenangannya. Orang tua Jongkong itu melirik ke arah Qin Chen secara tak terduga dengan cahaya terang di matanya. Budak tua itu bersalah. Di sampingnya Raja Bis Moklao mengangkat tangannya dan berkata, Paman Lukong, itu bukan urusan Moklao. Ini kesalahan Mukling. Dan jika bukan karena Moklao, Pang Muling mungkin tidak akan kembali hidup-hidup, kata Pang Muling. Dia buru-buru mendatangi Raja Bis Moklao yang sedang berdebat dengan Paman Lokong. Orang tua itu, Lokong, memandang ke arah Pang Muling tanpa bisa berkata-kata, lalu menenangkan dirinya dan berkata, kembalilah dan jelaskan masalah ini secara langsung kepada tuanku. Sekarang kembalilah bersamaku, kata orang tua itu. Dan setelah kata-katanya jatuh, orang tua itu sendiri yang memimpin. Dia merobek kekosongan dan terbang ke depan. Qin Chen dan yang lainnya mengikuti orang tua itu. Qin Chen ini adalah Tuan Jikong, tangan kanan Tuan Istana, dan dia seorang veteran Istana Anyou. Dia mengikuti Tuan Istana dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki persahabatan seumur hidup dengan Tuan Istana, kata Raja Bis Moklao. Di dalam perjalanan, Raja Bis Moklao diam-diam menjelaskan identitas Tuan Jikong kepada Qin Chen. Qin Chen, jangan khawatir, Paman Lukong atau Jikong ini sangat baik, dan ayahku Huang juga sangat baik. Ayahku pasti akan sangat menyukaimu, kata Pang Muling. Dia mendekat kepada Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Oh, benarkah? Kata Qin Chen. Dia menyentuh hidungnya. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Pada saat ini, Dewi Linglong memandang Pang Muling terlebih dahulu dan kemudian memandang ke arah Qin Chen. Matanya sedikit meredup. Boom! Saat ini di depan, Tuan Jikong menunjukkan sedikit keterkejutan di saat dia melihat Pang Muling dan Qin Chen berjalan begitu dekat. Dan kemudian tiba-tiba mata Tuan Jikong menjadi sangat tajam. Raja Bis Moklao, kemarilah sebentar, kata Tuan Jongkong. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ya baik, kata Raja Bis Moklao. Dirinya bergoyang dan langsung muncul di depan Tuan Jongkong. Dari segi kultivasi, nyatanya Raja Bis Moklao berada di puncak, tidak jauh lebih lemah daripada Tuan Jongkong. Hanya saja Tuan Jongkong adalah seorang lelaki tua dari Anyou Mansion dan memiliki hubungan khusus dengan penguasa istana. Dan kedua, Tuan Jongkong, Raja Bis Moklao pada saat ini terluka parah dan tingkat kultivasinya hanyalah setengah langkah dari kondisi puncaknya. Dan waktu itu penguasa istana kegelapan datang menyelamatkannya, jadi dia setia kepada Anyou Mansion. Oleh karena itu, dari segi status, Tuan Raja Bis Moklao sebenarnya jauh lebih lemah daripada Tuan Jongkong. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Kata Tuan Jongkong. Dia bertanya kepada Moklao dan seraya melirik Qin Chen di belakangnya dan matanya menyipit. Tuan Jongkong, nama orang ini adalah Qin Chen.
Dia adalah bakat tak tertandingi yang ditemui oleh wanita muda di alam rahasia Guiksu. Dia baik kepada kami dan bahkan menyelamatkan wanita muda di alam rahasia Guiksu sebelumnya. Jadi, anak muda itu dan wanita muda mengundang Qin Chen untuk datang ke Anyou Mansion bersama Dewi Linglong dan akan menjadi tamu Anyou Mansion kita, kata Raja Bismo Lau. Dia menjawabnya dengan hati-hati. Dirinya tahu bahwa Tuan Jongkong menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapapun yang merupakan anggota senior rumah Anyou akan terkejut ketika melihat wanita muda mereka begitu dekat dengan seorang pria, karena itu sangatlah langka.